A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan subuh kali ini Allah izinkan kita bangun tepat waktu, ya. Bisa sholat subuh berjamaah di masjid, ini mahal sekali harganya. Bisa sholat di masjid, ini juga mahal sekali harganya. Bisa melangkah ke masjid. Yang santri khidmat bisa punya kehidupan di dalam masjid setiap hari iktikaf, lalu kemudian mengabdi melayani umat lewat masjid. Kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang didambakan oleh banyak orang, ya. Maka kita bersyukur, penuh syukur. Pagi ini sehat, afiat, dan pagi ini Allah karuniakan kita bisa bangun pagi, ya. Allah karuniakan kita punya nyawa, masih dikasih nyawa, masih dikasih kehidupan. Berarti Allah masih memberi kita kesempatan dan percaya bahwa kita bisa memperbaiki diri, insya Allah. Nah, mudah-mudahan kita gunakan waktu sisa kita. Setiap hari adalah hari menuju kematian, untuk kita persiapkan kematian terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Abi ucapkan ahlan wa sahlan pada santri mukim yang kemarin, ya, Kinzah baru datang, ya, Senin kemarin, ya. Hah? Selasa, ya. Ini hari apa, Oh. Ya, di pondok memang jadi lupa hari, ya. Gak ada TV, ya. Senin, ahlan wa sahlan teman-teman, sahabat-sahabat, adik-adik santri mukim, ya. Ini insyaallah nanti hari Jumat Kiai Lutfan Khibar dari Askof datang ke sini Jumat Sabtu. Silakan nanti teman-teman GIB kalau mau merapat ke sini saja karena waktunya terbatas, Des, langsung ke Samarinda. Nah, mudah-mudahan ini juga ada keberkahan, ya. Pondok Berkah Quran launching, ya. Insyaallah genap 25 kursi, ya. 25 santri, ya Ustadz Imam. Nah, insyaallah 25 santri insyaallah. Baik. Saya juga menyapa sahabat-sahabat yang ngaji via YouTube, ya, kawan-kawan yang ngaji via YouTube di channel Masjid Berkah Box. Syukron, terima kasih, ya. Ingat-ingat jadwalnya, launching ini kami publish tadabbur Quran ini setiap hari Ahad, Selasa dan Kamis jam 6 pagi WITA, ya, 6 pagi waktu Indonesia Tengah, itu berarti jam 5 subuh Jakarta, ya. Ahad, Selasa, Kamis paginya belajar tadabbur Quran, malamnya jam 6 akan diposting di YouTube program namanya Sah, 1 ayat sehari oleh Ustadz Imam. Nah, jadi nanti setiap minggu 3 kali belajar menghafal ayat-ayat Quran insyaallah. Baik, kita mulai ngaji kita Tartibul Mushaf urut. Hari ini kita tadabbur melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 8 dan 9. Ayat berapa? 8 dan 9. Halaman 3 surah Al-Baqarah ayat 8 dan 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Sadaqallahul azim.
Ya. Jadi di ayat yang ke-8 dan ke-9 ini kita masuk pembahasan orang munafik, ya. Al-Baqarah 1 2 3 4 5 temanya muttaqin, ya, menjelaskan tentang muttaqin. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, dijelaskan di ayat 3 4 5 siapa muttaqin. 6 dan 7 kafir. Kemarin kita belajar innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan belajar di ayat 8 dan 9 ini temanya munafik. Wa minan nas, di antara manusia itu man, ya, ada yang, ya, yaqulu amanna billah, yang mengatakan bahwa mereka beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan juga kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, tetapi mereka sebetulnya tidak beriman. Jadi manusia itu ada 3 golongan, ada yang dia muttaqin beriman, ada yang kafir. Kalau kafir jelas, ya, tidak mau mengakui, ya, memutuskan untuk tidak Islam, itu jelas clear, ya, ghairul Islam, bukan bagian dari kaum muslimin. Tapi ada yang beragama Islam, salat di Masjid Nabawi, satu saf bersama Rasulullah, kadang-kadang juga ikut perang, tapi hatinya tidak bersama Rasulullah, hatinya membenci Islam dan tidak beriman sama sekali. Ini yang disebut dengan golongan apa? Munafik. Terutama ini muncul waktu di Madinah. Karena kan Madinah ini, ya, supaya santri-santri Abi faham, Madinah ini bukan tempat lahir Rasulullah. Di Madinah ini suku yang asli Aus dan Khadraj ini berkelahi, ya, tawuran lah anggap aja, ya, berselisih pendapat. Ini kurang lebih ada yang menyebut 500 tahunan, ya. Jadi mereka konflik panjang, itu sampai berabad-abad Aus dan Khadraj ini. Lalu kemudian ketika Rasulullah datang didamaikan. Nah, ada orang-orang yang ngerasa ini pendatang tiba-tiba jadi wali kota, ngeri maksudnya. Ini pendatang tiba-tiba jadi pemimpin kota, nggak bener nih. Tapi orang-orang Madinah keburu mencintai Rasulullah SAW atas kemuliaan akhlak, ya, dan atas kemudian keimanan mereka mencintai Rasulullah. Nah, akhirnya orang-orang ini kalau mereka memusuhi Rasulullah, nanti mereka nggak dapat teman. Jadi pura-pura pura-pura apa? Pura-pura Islam. Ini yang namanya munafik di Madinah. Apakah sekarang orang-orang ini golongannya ada? Sampai hari akhir ada golongannya. Ya, termasuk di Indonesia juga ada. Jadi jangan kaget, ya. Gelarnya bisa saja sarjana agama Islam, belajar dunia Islam, tapi tiba-tiba bisa bikin tulisan di Twitter, bisa bikin tulisan di sosial media, zina halal, gay boleh, gitu. Hubungan sesama jenis boleh. Nah, ini yang nanti banyak kita sebut dengan pemahaman-pemahaman liberal. Nggak usah kaget, ya. Bahkan ketika Palestina dan laknatullah Zionis ini bertempur, ada bagian dari golongan kaum muslimin itu yang malah pro-nya pro-Zionis. Kita jangan kaget gitu loh. Nah, makanya kita masuk nih, coba sama-sama. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Mereka mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi kata Allah apa? Wa ma hum bimu'minin. Tapi sebetulnya mereka tidak beriman. Atau kalau misalnya diturunkan lagi terjemahnya lebih subderivat lagi, mereka bukan golongan dari kaum mukminin. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Coba sama-sama. Yaqulu amanna billah. Coba lagi. Yaqulu amanna billah. Apa itu qul? Apa itu qala? Mengatakan. Coba lagi apa? Mengatakan. Apa yang kita bisa ambil pelajaran di sini? Iman nggak cukup di lisan. Catat baik-baik santri-santri Abi, ya, terutama yang lagi mondok ini konsep iman itu tidak cukup di lisan. Kenapa? Karena ini mereka lisannya udah ngomong nih,
beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kata Allah nggak beriman. Kenapa? Karena tuntutan iman ada 3. Tuntutan iman ada berapa? 3. Ayo sama-sama. Tasdiqun biqalbi. Coba lagi. Tasdiqun biqalbi. Dia harus dibenarkan oleh hati. Hatinya membenarkan. Memang aku yakin pada Allah, aku yakin pada Quran. Final. Yang kedua adalah ikraru bil lisan. Coba lagi. Ikraru bil lisan. Diikrarkan dengan lisan. Itu iman. Jadi gak boleh ngomong gini. Aneh gak usah di mulut lah, yang penting hati aneh. Gak boleh ngomong gitu. Karena gak cukup di hati saja, dia harus ikraru bil lisan. Yang ketiga, amalu bil arkan. Coba lagi. Amalu bil arkan. Pakai ain. Amalu bil arkan. What does it mean amalu bil arkan? Apa artinya amalu bil arkan? Dilakukan dengan anggota tubuh. Akhi antum kok nggak sholat? Oh aneh makomnya udah makrifat. Ya di hati udah aneh ini udah imannya menghujam. Kalau antum ini masih sholat, aneh ini makomnya udah nggak sholat lagi udah. Ya Allah. Kata guru Ijai, guru kita semua, guru kita Zaini Goini, Kiai Haji Zaini Goini Martapura sekumpul. Kalau nyawali menyambat sidin wali kada sholat, kalau dia ngomong dirinya wali kada sholat, jar sidin wali meramput. Apa jar? Wali jurusan meramput, kada usah diumpati, ya, jangan diikutin. Dijar wali meramput. Ya. Karena apa tuntunan iman itu 3. Tasdiqun biqalbi, ikraru bil lisan, amalu bil arkan. Kita masuk pada tadaburnya, kita ambil idbar ya. Kita ambil ibrah dari apa yang kita baca. Apakah kemudian di barisan dakwah ini ada munafik? Coba sama-sama, ada namanya nifaq i'tiqadi. Coba lagi. Nifaq i'tiqadi. Masuk barisan kaum muslimin, gua pengen ngerusak. Snokhornye, ya, orang Belanda, menteri bagian kepengurusan pribumi, belajar di Mekah, hafal Quran, hafal ribuan hadis, Snokhornye. Tapi nggak beriman sama sekali, mempelajari Islam untuk merusak Islam. Masuk dalam barisan kaum muslimin, pakai jenggot, pakai surban. Belanda, Snokhornye itu tulisan-tulisannya di Leiden masih ada sekarang. Ya, bagaimana mereka Snokhornye itu punya catatan-catatan tentang bagaimana menghancurkan umat Islam di Indonesia dan bagaimana orang Indonesia ini jauh dari Quran, ya, cuma ngerjain ritual aja, nggak ngerti jihad, nggak ngerti berjuang, nggak ngerti politik. Itu adalah telaah kerja kerasnya Snokhornye. Jadi itu namanya apa? Nifaq i'tiqad. Coba lagi apa? Nifaq i'tiqad. Jadi betul-betul itikadnya ngerusak. Ngelihat masjid berkabok, oh bahaya nih. Ngasih makan umat, ngasih sembako, oh ini bahaya nih, jangan sampai gede. Masuk jadi takmir. Masuk jadi takmir, ya, pura-pura soleh, ya kan, infiltrasi. Oh Adit jangan tersinggung kalau Adit bukan. Masuk jadi takmir, masuk jadi santri. Niatnya gimana caranya ngerusak Ustadz Randy, Bunda Ana dan seterusnya. Gimana caranya? Ini namanya nifaq i'tiqad. Jadi dari i'tiqadnya mau ngerusak. Tapi kita ini nggak, insya Allah nggak nifaq i'tiqad. Insya Allah nggak. Tapi kadang-kadang kita masuk apa? Nifaq amali. Coba lagi apa? Amalnya memper-memper munafik. Kalau ketemu sama pengasuh, ketemu sama kiai pondok, ketemu sama ustadz imam, insya Allah ustadz bersama dakwah, insya Allah. Nah, insya Allah. Tenang ustadz, aneh darah jiwa raga untuk Islam. Oh mah. Dipanggil rapat 6.30 setengah 7 udah bangun. Nah ini namanya nifaq amali, ngomongnya jar banjar itu nang kayak hi-hi-nya, ya kan? Yang kayak yes-yesnya aja kalau in English, ya kan? Tapi begitu di amal hilang. Di sini ada Bang Edes, Gerakan Infak Beras Balikpapan, Masya Allah.
Ketemu Edes, tenang Edes. Berapa ton aneh antar? Wih, aneh bersama dakwah, insya Allah, Allahu Akbar. Kita tunggu hari Minggu pengantaran, dah muncul batang hidungnya, Allahu Akbar. Ini namanya nifak amali. Apa yang disebut beda sama apa yang kejadian. Ya. Makanya ini juga refleksi bagi kita. Saya dikasih nama pengasuh. Pengasuh Masjid Berkah Box ya. Tapi hilang terus ya kan. Nggak juga mau ngasuh, nggak juga memperhatikan. Makanya masih rada berat, mau roadshow keliling-keliling tuh rada berat gitu. Sekarang itu lebih menikmati di masjid, lihat-lihat, walaupun nggak banyak bicara tapi melihat, menyimak gitu. Ya, jadi jangan sampai apa yang di mulut beda dengan apa yang kejadian. Katanya ikhlas berjuang, ya kan? Katanya ini jadi pengasuh ya. Jadi pimpinan pondok atau nanti jadi pimpinan entitas dakwah. Nah, ini kemarin Abi ngeposting Pondok Berkah Quran penuh. Itu hampir beberapa komentar, mungkin 10 lebih. Ustadz jangan cuma buka di Balikpapan, Jogja juga butuh. Ustadz Islam itu bukan di Balikpapan aja, gitu-gitu komentarnya. Tolong juga buka di tempat lain. Tolong segera buka cabang. Coba bayangkan. Berarti nanti Kinza pimpin Masjid Berkah Box di mana gitu. Tarakan, Penajam, Nunukan, Melak, ya, taruh tengah hutan sana ya. Taruh di Melak, Kinza, Nazril di mana ya. Novan pimpin ya. Di Banjar, di mana-mana. Jadi jangan sampai ngomongnya gimana Nazril, siap pimpin Melak. Allahu Akbar, siap Ustaz. Sami'na wa ta'na. Siap antum di hutan, siap Ustaz, lillahi ta'ala. Begitu sampai tengah hutan, komplain terus Nazril ini. Nggak ada rawon, nggak ada soto, ya kan? Kenapa aku ditempatkan di dalam hutan ini? Jar ngomongnya ikhlas lillahi ta'ala. Sekali ditempatkan, terputar-putar batin. Nah ini apa? Beda antara yang diomongkan dengan yang dilakukan. Kalau kata Kiai Lukman, apa yang disuruh, apa yang dikerjakan? Beda. Nah, kalau Kiai Lukman tuh ngasih kajian ke kita, apa yang kemudian disuruh, apa yang dikatakan di panggung, apa yang di belakang panggung beda. Macam mana Allah mau tolong? Nah, itu Kiai Lukman tuh. Ya. Nah, ini makanya hati-hati Des kayak kita, apalagi Edes kan sudah jadi UES sekarang ya. Ustadz Edes Susilo, UES. Nah, ada URS, ada UES. Ulun melihat berceramah tarus di Borneo Paradiso tuh nah. Wih. Hati-hati nih yang jadi ustadz nih, apa yang di depan sama apa yang di belakang kalaunya beda, nifak amali kita. Apa? Nifak amali. Ya, coba memper. Apa memper most likely. Ya. Nah, di sini ada Pak dosen, Masya Allah, terima kasih Pak dosen membersamai kita terus. Sama jadi dosen kan, pengabdian. Institut Teknologi Kalimantan, pengabdian, bujur-bujur pengabdian. Gaji itu efek samping aja, ajar yang betul. Cintai mahasiswa. Ini umum ya. Antum kalau anda ngomong cintai mahasiswa, jangan berpikir mencintai mahasiswi, ya kan? Cintai mahasiswa itu cintai murid-murid, didik dengan benar. Kalau misalnya aneh-aneh itu, karena ini generasi umat gitu loh. Saya nitip sama Bang Imam, Ustadz Imam, sama Ustadz Rahmat. Mana Ustadz Rahmat? Adakah? Sama Ustadz Rahmat ya. Betul-betul minta tolong. Mana Ustadz Rahmat? Oh ya, lagi bertapa. Itikaf. Ada Ustadz Imam, ada Ustadz Rahmat. Nah, cintai santri betul-betul cinta, kasih betul-betul kasih sayang. Ya, kasih sayang betul-betul diasuh. Jadi apa yang di depan sama apa yang di belakang harus sama. Nah, berikutnya. Yukhadi'unallah, ya, mereka mau nipu Allah, walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Mereka tuh mau nipu, pura-pura Islam, pura-pura soleh. Ini kita bicara Madinah dulu ya. Mereka mau nipu, ya. Yukhadi'unallah walladzina amanu. Mereka mau nipu orang beriman, mereka mau nipu Allah. Apa kata Allah?
Wa ma yakhda'un, mereka ridho aja aku ini, bahantar mau apakah 10 ton kah, siap aja. Nah tapi di hati ini Allah tahu mau apa mau keren kah, mau jadi pahlawan kah, Allah tahu. Ya, aku ini ngasuh berkabok sini sudah lillahi ta'ala, aku ini fisabilillah sudah. Sudah berpikir apa-apa lagi, aku ini masjid aja yang diurus. Nah apa yang di hati ini Allah tahu, sekecil apapun desirannya Allah tahu. Makanya kita tidak bisa nipu Allah. Kan sebetulnya rumusnya begini, in tansurullaha yansurkum, coba lagi sama-sama. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Siapa-siapa yang kemudian kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. In tansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah menolongmu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan apa? Dan Allah akan kokohkan apa? Pondasimu. Allah akan kokohkan aqdamakum. Allah akan kokohkan makommu. Allah akan kokohkan posisimu. Itu janji Allah. Nah kenapa ngurus dakwah, ya, ngangkat beras, urus anak yatim, sudah begini, sudah kemana, tapi kok pertolongannya belum datang? Bisa jadi kita mau nipu-nipu Allah aja. Saya waktu itu di kampus ya, di ITB itu. Saya punya guru namanya Abdurrahman Elektro 2004 ya. Kalau tidak salah sekarang posisinya di Jember ya. Soleh sekali. Waktu di kampus hafal 20 juz lebih, syarah hadis mengetahui. Jadi tempat kami bertanya. Waktu itu ada di kampus kami orang hebat. Orang apa? Orang hebat, kader dakwah hebat lah. Cuma dia nggak sesoleh yang lain. Ya, maksudnya nggak soleh yang lain, tapi kontribusinya luar biasa besar. Maka saya nanya sama Abdurrahman, Ustadz nih gimana ya, kita mau pilih pemimpin, ini adanya dia yang hebat, yang bisa begini, cuma nggak soleh-soleh amat, gimana ya? Kami khawatir pada dakwah gini. Apa kata Ustadz Abdurrahman? Satu, kalau memang tidak ada maksiat yang dilakukan terbuka terang-terangan, harus sangka baik. Yang kedua, kalaupun dia ingin menipu dakwah, ya, artinya dia berkontribusi pada dakwah atas nama dakwah, tapi kemudian hatinya tidak bersama dakwah, maka umat ini akan dapat maslahat, sementara dirinya hanya akan mendapat mafsadat. Sekali lagi saya ulangi, apa? Umat ini akan mendapat apa? Maslahat dari kehebatannya, sementara dirinya akan cuma dapat apa? Kerugian. Gedebak-gedebuk setiap hari, tapi dia hanya akan mendapatkan apa? Kerugian karena dia menipu Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak usah khawatir, kata Ustaz Rahman, jalan terus. Ya. Nah, ini makanya harus jadi refleksi di diri kita. Kita jangan sampai nifak amali. Oh ya nggak apa-apalah. Hatinya setengah-setengah sama dakwah. Yang penting dapat ujroh dari masjid. Yang penting dapat ihsan. Yang penting dapat uang, yang penting dapat fasilitas. Ya. Ada yang komen-komen kemarin sama saya Ustadz lalu. Mana Ustadz lalu? Tadi ada naik motor di depan ya. Oh ya, mudah-mudahan kedengeran ya. Ustadz lalu bilang, saya bilang sama Ustadz lalu, Ustadz kalau mau komando, kalau mau arahan di ba'da subuh ya. Jadi jangan sampai kita di masjid ini ya, jangan sampai kita di masjid ini ya udah deh, nggak apa-apa lah, tahan-tahan aja kan, yang penting dapat fasilitas enak dan seterusnya. Sebetulnya hatinya sama dakwah itu biasa-biasa aja. Akhirnya cuma sekedar dapat fasilitas, cuma sekedar dapat ihsan, tapi nggak dapat pertolongan Allah. Rugi nggak kira-kira? Rugi. Ya. Jadi jangan sampai ya, kita ini secara nggak sadar nifak amali, karena nifak amali itu ya, memper-memper kemunafik itu ya, itu menipu diri kita sendiri. Allah nggak rugi sama sekali. Antum mau bohong sama dakwah, Allah nggak rugi. Antum mau bohongi kiadah, Allah nggak rugi. Antum mau ngambil manfaat ya, jadi parasit di masjid. Saya ulangi sekali lagi. Antum memutuskan jadi parasit di masjid, nempel-nempel masjid
ya, terutama yang sudah jadi aktivis di internal, nempel-nempel di masjid supaya dapat ini, tapi kemudian tidak punya amal yang penuh pada masjid, Allah nggak rugi. Pengasuh nggak rugi, Bunda Ana sebagai direktur nggak rugi sama sekali, nggak ada yang dirugikan sebetulnya. Siapa yang dirugikan di sini ayat ini? Wa ma yakhda'una illa. Ah, itu coba perhatikan. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Yang rugi yang kau tipu dirimu sendiri. Wa ma yash'urun. Jadi baru ayat 9. Coba lihat ayat 11, nanti kita belajar besok ayat 10, ayat 11. Ayat 10 lah. Fi qulubihim marad. Dalam hatinya ada penyakit dan Allah tambahkan penyakitnya lagi. Berat. Ya. Jadi nifak amali itu apa? Berat. Nah, saya punya 5 menit terakhir waktu, nggak panjang-panjang ini ceramah, 30 menit saja. Kebayang roti bakar Namim soalnya. Jadi gimana solusinya? Ayo coba sama-sama rapi-rapikan niat. Coba lagi apa? Rapi-rapikan niat. Saya termasuk yang nggak sempurna juga jadi pengasuh. Ya, karena memang banyak punya waktu di kamar sendirian, jadi suka kadang-kadang merenung gitu. Kemarin pilek-pilek duduk di depan, Masya Allah, nih masjid ini pagi sibuk, Masya Allah. Ada pembangunan, ada masak, ada Masya Allah, 50 orang hilir mudik ya. Amaliyat, ada santri, Masya Allah, masjid ini. Sebagai pengasuh, ya, harus banyak tanya-tanya pada diri. Apa yang sudah dilakukan? Ini dilakukan untuk siapa? Ya. Jadi harus bisa ngukur gitu loh. Ya, harus bisa ngukur. Makanya mohon maaf sekali ya. Mungkin Bang Edes memahami, tapi ya boleh-boleh aja kalau entitas lain. Tapi kalau di Masjid Berkah Box itu kami menghindari sekali taruh-taruh foto pengasuh, taruh-taruh foto direktur, taruh-taruh foto tokoh di masjid, itu kita hindari. Ya. Jadi kemarin ucapan selamat Idul Fitri ya jamaah saja dideret. Tidak ada muka Randy Saputra, tidak ada wajah Bunda Ana. Ya. Jadi kita ingin betul-betul menjaga merapi-rapikan niat. Gitu. Jangan sampai ya kita ini punya niat yang belok-belok. Jangan sampai. Jangan sampai kita punya niat apa yang aneh-aneh. Jangan sampai. Oh ini bagus nih di masjid nih. Nanti kalau ada yang wakaf mobil, mobilnya bisa dipakai. Nah hati-hati kayak gitu. Ya, jadi kita betul-betul kita jaga niat. Saya juga mengingatkan diri sendiri dan kepada kawan-kawan semuanya untuk kita kemudian betul-betul jangan sampai kita menipu Allah itu. Maka kita kembalikan lagi niat tadi, coba sama-sama tasdiqun biqalbi, coba lagi. Tasdiqun biqalbi, hati benar-benar harus beriman kepada Allah yang penuh. Yakin Allah segala-galanya, yakin Allah yang membalas. Gimana santri kalau mau tasdiqun biqalbi? Yakin setiap murojaah, setiap ayat yang dihafal, setiap ayat yang kemudian diresapi, pasti Allah akan balas, ada hitungannya. Setiap huruf 10 kebaikan. Nah, itu namanya tasdiqun biqalbi, ya. Iqraru bil lisan, ya. Berarti lisannya harus beriman, ngomong yang betul. Dan amalu bil arkan. Amalu bil arkan berbuat, ya. Abi sering sampaikan ya, nanti mungkin Kinza tolong sampaikan berulang kepada adik-adik ya, kepada teman-teman yang lain, Nazril juga. Di Masjid Berkah Box Pondok Quran sudah laundrynya dilondryin, makanan Masya Allah ya. Kayaknya perlu ada timbangan ini santri sebelum dan sesudah Berkah Box ini kayaknya pipinya makin lebar-lebar gitu ya, makin gemuk gitu. Nah dengan segala macam fasilitas yang ada maka harus amalu bil arkan, ya, jaga kebersihan pondok, ya, jaga kasur rapikan karena sudah nyuci sudah enggak, ya nyuci sudah enggak. Di pondok lain nyuci keringkan kalau ada setrika, Masya Allah begantung ini enggak, ya udah dilondrikan, ya Insya Allah. Beberapa pondok tuh makan nasi sayur kangkung puter-puter.
nggak ada protein hewaninya. Kalau di sini masya Allah ketemu ayam saban hari, ketemu ikan saban hari, bosan ada Milo, bosan Milo ada roti. Nanti mau ada bakery, bunda mau ada subsidi donat, masya Allah ada donat, roti, bakery. Ini kalau sampai kasur nggak dibersihkan, apa ini bisa kufur nikmat, ya. Maka amalu bil arkan, coba lagi apa? Amalu bil arkan, harus punya tanggung jawab. Abi pernah ceramah di Masjid Kurir Langit Ustadz Syahid Fisabilillah. Itu 200 santri gratis. Apa yang Abi omongkan ke 200 santri waktu di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Abi bilang, para santri berhutang pada umat. Karena yang ngasih makan umat, yang ngasih tempat belajar wakaf umat, yang ngasih guru umat, dari umat. Maka hutang ini harus dibayar dengan keseriusan, dengan mengabdi pada umat. Kita berhutang, ya. Maka dari itu sama santri-santri Abi, ya, bukan berhutang ke Abi, bukan berhutang ke bunda, tapi berhutang kepada umat. Ini bangunan wakaf, ya. Bahkan nanti mesin laundry kalau udah ada, kan ini laundry masih di luar, nanti ada mesin laundrynya udah dibeli. Bahkan mesin laundrynya aja wakaf. Bangunan laundrynya wakaf. Sampai pemutar terigu untuk nanti makan donatnya wakaf. Terigunya infak, ya coba itulah. Makanannya infak, donatnya infak bahan bakunya. Alatnya dari alat wakaf, masya Allah. Ini umat semua mensupport supaya apa? Supaya antum punya energi untuk dakwah, punya energi untuk belajar, punya energi untuk fokus bangun umat. Ini Kang Dewa kasih sampai 40 jutaan ke alat media, ya. Ini saudagar di Balikpapan, pengusaha bakery, insya Allah juga mau ngasih lensa 6 juta ya Bob ya lensanya. Lensanya 6 juta. Banyak yang dukung kasih kamera, kasih lensa. Tapi kalau misalnya nggak ada konten dakwah, nggak ada produksi, gimana? Makanya saya minta program sah Ustadz Imam. Begitu nanti jalan Ustadz, 1 ayat sehari, nanti masuk Ar-Rahman, nah harus di take, ya. Agung cari aja santri Gung yang nanti bisa operate kamera. AA cari yang nanti bisa operate kamera. Ini kan dari Bandung AA, ya. Kalau di Bandung AA Gim, AA Gung. Nah. Jadi AA cari siapa yang bisa pegang kamera, bisi-bisi AA tepar. Nah, jadi nanti yang ngeran kamera santri, yang pasang, yang atur fokus. Jadi kenapa Ustadz Imam harus di take? Kenapa kemarin saya minta Ustadz Zen juga diproduksi Yasinnya? Belum launching ya? Yasin Ustadz Zen, launching tuh viral nanti kayaknya. Nah itu adalah ikhtiar kita, nikmat ini. Ada min fadli rabbih. Ya. Jadi ini keseriusan kita, ya, keseriusan kita. Jadi kalau hati kita sudah benar, itu kita betul-betul harus masya Allah harus betul-betul terlibat di batin kita. Apa yang membuat salah satu jiwa pribadi Abi ini kepada masyarakat ini terus bergelora karena Abi kuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung. ITB itu dulu sebelum BHMN, sebelum Badan Hukum Milik Negara, dia adalah kampus negeri. Gedungnya dibangun dari uang pajak masyarakat. Ya. Jadi iuran masyarakat pajak ditarik bangun gedung. Abi sekolah di situ. Ya, 4 tahun, walaupun gak selesai. 4 tahun sekolah di situ. Jadi kita ada tanggung jawab. Sekalian ini Abi sampaikan kepada lulusan-lulusan kampus negeri terutama. Ya, itu kampus negeri itu dibangun oleh uang negara. ITK, negeri ya Pak dosennya. Institut Teknologi Kalimantan, ITK, itu dibangun oleh uang negara. Jadi jangan sampai begitu lulus malah menyakiti negara, mengkhianati negara, nggak ada kontribusinya pada negara. Itu namanya kelurusan hati. Ya. Makanya pagi hari ini kita belajar lurus hati kita pada dakwah, lurus hati kita pada Islam. Insya Allah. Alhamdulillah
inilah akhir dari tadabbur Quran kita pada sesi kali ini. Semoga wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Inilah kitab yang diturunkan penuh dengan keberkahan. Semoga dengan berpagi-pagi hari dengan Al-Quran ini Allah permudah hari-hari kita, amin. Allah sehatkan kita, Allah permudah urusan kita, Allah lindungi dari bala dan musibah, Allah buka semua pintu rezeki, Allah buka pintu semua kebaikan. Dan bagi jamaah goib Masjid Berkah Box ini yang menyaksikan dari berbagai negara, dari berbagai wilayah, ya. Kami punya beberapa sahabat yang menyaksikan di Korea Selatan. Ada beberapa sahabat yang memang jejaring ada di Perth, di Melbourne, ya. Di seluruh bagian dari dunia ini, termasuk kawan-kawan yang ada di Jabodetabek. Ini adalah tadabbur Al-Quran Masjid Berkah Box, Balikpapan, Karangjoang, Kalimantan Timur. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan membersamai kajian ini ada kebaikan, ada manfaat. Kami mengajak, ya, karena ada beberapa program konten internal untuk jamaah grup WA Masjid Berkah Box. Kami berharap berkenan untuk join ke grup WA, ya, karena kalau di sosial media kadang sama Mark Zuckerberg, kadang kelihatan, kadang enggak nih sama FB, grup FB, ya, setiap postingan. Maka supaya kelihatan, masuk ke grup WA saja, kirim nama lengkap. Kirim nama lengkapnya ke WA 081288775595. Sekali lagi kirim ke grup WA 081288775595. Nanti kontak kalau misalnya mau komunikasi apapun terkait masjid juga ke nomor WA masjid 081288775595. Disimpan saja dengan nama Masjid Berkah Box WA Center, ya. Jadi all about masjid nanti bisa ditanya di situ, nanti di forward ke tim yang ada. Itu saja, terima kasih, semoga ada manfaatnya, ya. Kami juga sekali lagi mengundang bapak-bapak yang berkelapangan untuk kemudian bareng-bareng kalau nggak ada jam, terutama Pak dosen kalau nggak ada jam ngajar Pak dosen ke Namim Kampung Timur, ya. Namim Kampung Timur ini, Namim Kampung Timur ini muhibbinnya Masjid Berkah Box, Ridwan, ya. Nah, Ridwan Balikpapan, pengusaha muda generasi kedua dari Namim Pandansari, ya. Nah, jadi bikin Namim lagi kafe di mana, di Kampung Timur. Orang soleh, bisnis orang baik. Nah, insya Allah kita dukung, kita setelah ba'da subuh ini silaturahim ke sana. Demikian, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa ilaihi nusyur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiun alim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.